Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang elektrolisis yang masih berkaitan dengan hukum Faraday ya. Ini adalah variasi yang kedua, karena variasinya memang cukup banyak teman-teman, jadi kita bagi menjadi dua bagian ya. Untuk bagian sebelumnya teman-teman bisa lihat di bagian sebelum ini. Ya. Kita masih akan bicara dengan hukum Faraday, artinya ingat lagi tentang reaksi elektrolisis dengan bagan-bagan yang ada seperti ini. Kemudian juga ingat lagi dengan konsep mol ya, jangan lupa. Dan kita terapkan di soal-soal yang ada ya, di mol elektron juga jangan lupa. Nah, kita lihat langsung ke soalnya teman-teman ya. Seperti biasa kita harus melihat juga reaksi elektrolisisnya. Arus listrik dialirkan melalui CuSO4 sehingga dihasilkan 3,175 gram logam Cu. Bila jumlah arus listrik yang sama digunakan untuk elektrolisis larutan NaCl, maka akan dihasilkan Cl2 pada STP sebanyak berapa liter ya artinya. Jadi kalau STP itu biasanya liter. Nah, di sini CuSO4. Ya, CuSO4 itu Cu2 plus ditambah SO4 2-. Tapi di sini yang ada adalah logam Cu. Jadi, nampaknya kita cukup membuat untuk CuSO4 itu kita buat di katodenya saja. Katodenya Cu2 plus ditambah 2E menjadi Cu. Sedangkan nanti kalau ini digunakan arus listrik yang sama ya untuk larutan NaCl dan nanti dihasilkan Cl. Nah, ini nanti untuk NaCl kita akan buat cukup di anode saja karena dia dibicarakan hanya untuk klorinnya saja ya, seperti itu. Oke. Nah, ini reaksi yang kita perlukan. Nah, sekarang dari data yang ada teman-teman ya. Kita punya 3,175 gram logam Cu. Berarti di sini ada massa. Otomatis kita bisa mencari mol dong ya. Kita bagi dengan Mr. Di sini kita dapatkan 0,05 mol. Yang artinya kalau di situ 0,05, maka ini akan kita dapatkan 0,1, mohon maaf. Ya, ini 0,1 dan ini 0,05. Ya. Nah, kata-kata ada arus listrik yang sama itu artinya mol elektronnya sama. Jadi kalau di sini 0,1 mol, maka di sini juga 0,1 mol elektron. Intinya di situ, teman-teman. Jadi dari situ kita bisa dapatkan ini 0,05, di sini 0,1. Ingat ya, untuk arus listrik yang sama berarti mol elektronnya itu sama. Seperti itu. Nah, berarti sekarang kita tinggal melihat volume gas Cl2 pada STP. Ya. Jadi itu tinggal kita jadikan mol dikalikan 22,4. 0,05 dikalikan 22,4 kita dapatkan 1,12 liter. Seperti itu ya. Itu adalah soal yang pertama. Berikutnya, elektrolisis 2 liter larutan NaCl 0,2 molar berlangsung menurut reaksi berikut. 2H2O ditambah 2Cl- menjadi H2 ditambah 2OH- ditambah Cl2. Jika muatan 0,02 farad dialirkan dalam larutan, tentukan nilai pH larutan setelah elektrolisis. Nah, kalau pertanyaannya tentang pH, itu berarti kita harus mencari unsur H+ atau OH-. Intinya seperti itu. Dan kita tahu untuk larutan NaCl, itu adalah Na+ ditambah Cl-. Artinya, kalau kita membuat reaksi elektrolisisnya, yaitu adalah menggabungkan golongan 1A dengan Cl-. Nah, dari dua reaksi ini yang memungkinkan untuk terjadi H+ atau OH- adalah di reaksi katodenya ya. Jadi reaksi elektrolisis ini sebenarnya cuma buat pelengkap saja ya, tapi kita lebih detail untuk membuat reaksi di katode. Di katodenya adalah 2H2O ditambah 2E menjadi H2 ditambah 2OH-. Ya, itu adalah reaksi di katode karena kita membutuhkan H+ atau OH-. Nah, lalu kemudian kita punya 0,02 Faraday, itu adalah mol elektron. Jadi kalau di situ mol elektron, berarti kita sudah bisa mencari mol yang lain dong ya. Jadi ini adalah 0,02 juga, ini 0,01, ini 0,02. Ya, yang artinya di sini adalah 0,02 mol untuk OH-nya ya. Jadi mol OH- adalah 0,02 mol. Nah, untuk mencari konsentrasi OH- kita buat mol per volume. 0,02 volumenya adalah 2 liter ya. Kita dapatkan
0,01 atau 10 pangkat minus 1. Yang artinya dengan kita punya konsentrasi OH, maka kita bisa mencari POH ya. Min log OH min, seperti waktu teman-teman di kelas 11. Jadi min log 10 pangkat min 1 kita dapatkan 1. Berarti pH-nya adalah 14 dikurangi 1. Artinya pH larutannya adalah 13. Seperti itu ya. Oke, itu yang berkaitan dengan pH. Berikutnya, pada elektrolisis kadmium sulfat ya, CdSO4 dengan menggunakan elektroda karbon terbentuk endapan kadmium sebanyak 2 gram pada katode. AR-nya 112. Volume gas oksigen yang dihasilkan pada anode adalah, ya kita data dulu reaksi elektrolisisnya. Cd itu masuk di sini, kemudian SO4 akan masuk di sini. Sehingga ini tampaknya kita memerlukan dua-dua reaksinya. Untuk CD itu adalah CD2 plus 2E menjadi CD. Sedangkan untuk anode itu adalah 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E. Oke, nah kita cari yang bisa memungkinkan menjadi mol. Ini kita punya 2 gram, artinya di sini adalah 2/112 atau 1/56 mol. Ya, itu adalah endapan kadmiumnya. Nah, dari situ 1/56 kita bisa buat di sini adalah 2/56, di sini juga 1/56. Lalu kemudian mol elektronnya kita pindah di sini 2/56. Artinya ini akan menjadi dibagi 4 ya, 2/224 atau 1/112. Di sini juga 2/56. Di sini kita bagi 2 berarti 1/56. Jadi intinya adalah mol elektronnya yang sama ya teman-teman, jangan lupa. Oke. Nah, sehingga terakhir kita akan mencari volume oksigen ya. Volume itu mol dikalikan 22,4 kalau dalam STP. Jadi 1/112 kita kalikan 22,4 kita dapatkan 0,2 liter. Seperti itu teman-teman ya. Berikutnya, sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 21,6 gram perak dari larutan perak nitrat dan mengendapkan 10,4 gram logam L dari larutan LSO42. Jika AR perak adalah 108, maka AR logam L adalah ya. Nah, jadi di sini ini kita punya dua reaksi ya. AgNO3 ini adalah Ag plus dengan NO3-. Ini untuk di katode itu kita bisa menjadikan reaksi Ag plus ditambah E menjadi Ag. Sedangkan untuk senyawa LSO42 ini adalah L2 plus 2SO42-. Ya. Nah, di sini karena kita bicara logam, kita bisa buat katodenya juga sebagai L2 plus ditambah 2E menjadi L. Oke ya. Nah, sekarang kita buat nih teman-teman ya. Jadi ini kita punya 21,6 gram perak. Itu adalah di sini, 21,6 gram. Artinya kalau kita mencari mol, kita bagi 108. Kita dapatkan 0,2 mol. Ya. Nah, itu 0,2 mol berarti di sini kita dapatkan 0,2, di sini juga 0,2. Dan yang akan kita samakan adalah elektronnya. Ya, langsung kita pindah di 0,2, berarti nanti di bagian kanan juga kita dapatkan 0,2. Yang artinya di sini 0,1, ini 0,1 ya. Intinya di mol elektronnya ya. Nah, kemudian untuk mencari AR ya jelas saja teman-teman kan, yang namanya AR itu bisa kita cari sebagai massa dibagi mol kan gitu ya. Jadi massanya AR itu 10,4, kita bagi dengan molnya adalah logam L-nya itu 0,1 sehingga AR-nya adalah 104. Seperti itu ya. Itu untuk serba-serbi tentang buat reaksi elektrolisis ya, seperti itu. Ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan hukum Faraday 2, tetapi kalau saya prinsipnya adalah pada reaksi elektrolisisnya. Berikutnya, arus listrik yang sama dialirkan melalui larutan CuCl2 dan larutan CrCl3. ArCu-nya 63,5 dan Cr-nya 56. Jika 0,635 gram Cu mengendap, maka massa Cr yang mengendap
adalah, ya. Nah, sebenarnya teman-teman, ini kita coba ya, seandainya kita kerjakan dengan cara tadi, cara reaksi biasa, maka untuk CuCl2 ini kita hanya tinjau di katode. Ini adalah Cu2 plus 2E menjadi Cu. Sedangkan untuk CrCl3 itu katodenya adalah Cr3 plus ditambah 3E menjadi Cr. Nah, kita memiliki 0,635 gram Cu di sini. Berarti untuk mencari mol kita tinggal bagi 63,5. Ya, di sini kita dapatkan 0,01 mol. Sehingga kalau di situ 0,01, di sini adalah 0,02, 0,01, elektronnya kita langsung pindah ke sini. 0,02, di sini berarti 0,02 per 3, ini juga 0,02 per 3 ya. Ingat intinya pada mol elektron. Ya. Nah, seperti itu. Artinya kalau kita mau mencari massa, nah di sini aja teman-teman ya, massa Cr, ya sudah kita tinggal buat sebagai mol dikalikan Mr. 0,02 per 3 Cr-nya kita kalikan dengan 56 ya. Jadi ini kira-kira kita dapatkan 112 per 3, 1,12 per 3 gram ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita kerjakan dengan konteks reaksi. Nah, saya kerjakan sekalian dengan konsep hukum Faraday yang kedua. Jadi hukum Faraday kedua ini saya tulis supaya teman-teman nanti nggak protes, kok caranya beda dengan cara gurunya. Nah, ini cara lain ya. Ini dengan yang namanya hukum Faraday 2. Nah, hukum Faraday 2 itu intinya adalah massa ya. Massa itu disimbolkan dengan G. G1 dibanding G2 itu sama dengan massa ekuivalen 1 dibanding massa ekuivalen 2. Di mana ya? Di mana massa ekuivalen itu kita bisa cari sebagai AR per muatan. Ya, muatan logam. Jadi biasanya disebut juga dengan AR per bilox gitu ya, tapi saya sebut sebagai muatan. Jadi kalau ini tadi Cu2 plus ya muatannya 2, seperti itu. Nah, ini tinggal kita masukkan teman-teman. Jadi di sini Cu-nya adalah masanya 0,635, G2-nya kita mau cari, lalu kemudian massa ekuivalen yang Cu ya, Cu itu 63,5 per muatannya 2, lalu yang Cr itu Mr-nya adalah 56 per muatannya 3. Nah, ini nanti teman-teman bisa kali silang, mestinya juga akan ketemu sama 1,12 per 3 gram, seperti itu ya. Jadi sama aja, ini namanya hukum Faraday yang kedua. Ya, jadi nggak usah bingung kalau caranya berbeda, teman-teman boleh pilih mana yang lebih mudah. Soal berikutnya. Dalam proses elektrolisis, arus listrik sebanyak 1930 kolom, nah ini adalah Q, dialirkan dalam leburan zat elektrolit. Ternyata massa katode bertambah 1,5 gram logam X. ARX-nya 150. Tentukan rumus klorida dari logam tersebut. Ya, jadi ini tuh sebenarnya klorida itu artinya X dengan Cl gitu ya. Nah, cuman kita ini nggak tahu +nih X-nya itu sebenarnya dia punya muatan berapa. Jadi kita boleh misalkan dalam katode itu reaksinya adalah X, anggaplah dia bermuatan A+, gitu ya. Nah, maka dia ditambahkan dengan elektron sebanyak A, gitu ya. Sehingga nanti menjadi X. Seperti itu ya. Nah, lalu kita sudah punya bahwa katodenya itu akan menghasilkan 1,5 gram. Sehingga kalau kita mencari molnya berarti 1,5 dibagi 150 alias 0,01 mol. Itu adalah mol X yang dihasilkan. Sedangkan untuk mol elektronnya itu kita bisa anggap sebagai ini 1930 dibagi 96.500 karena untuk mencari mol elektron itu ya, mol elektron itu IT per 96.500 kan, itu sama saja dengan Q per 96.500. Jadi di sini kita dapatkan mol elektronnya adalah 0,02 mol. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah 1:2 kan. Artinya kalau di sini 1, di sini 2. Berarti kesimpulannya A sama dengan 2 gitu ya.
Nah, artinya kalau sama A sama dengan 2, berarti X-nya itu adalah bermuatan 2 plus. Ya, sehingga rumus kloridanya ya tinggal kita gabungkan dengan Cl-, maka akan menjadi XCl2. Seperti itu ya, ini adalah rumus klorida ya, seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Ini adalah variasi-variasi soal elektrolisis. Satu soal lagi. Pada elektrolisis larutan CuSO4 yang menggunakan elektroda PT terbentuk endapan Cu 3,175 gram di katode. Volume gas yang terjadi di anode jika diukur pada keadaan di mana 7 gram gas nitrogen atau MR-nya 28 bervolume 5 liter. Oke, ini mirip dengan soal sebelumnya tapi pertanyaannya berbeda ya. Jadi CuSO4 itu Cu2 plus dengan SO4 2-. Artinya untuk reaksi elektrolisis kita akan gunakan kation reduksi dan SO4. Ya. Nah, berarti untuk di katode kita akan gunakan Cu2 plus 2E menjadi Cu. Sedangkan untuk di anode nanti akan menjadi 2H2O 4H plus O2 plus 4E. Seperti itu. Kemudian kita punya di sini adalah 3,175 gram, artinya kita bagi dengan 63,5, kita dapatkan 0,05 mol. Berikutnya di sini kita dapatkan 0,1 mol, di sini 0,05 mol. Elektron tinggal kita transfer ke sini 0,1, ini 0,025, ini 0,1, ini 0,05. Ya, selalu diingat-ingat yang sama adalah elektronnya ya, yang sama adalah elektronnya. Oke, jangan lupa di situ teman-teman pokoknya ya. Jadi yang bisa disamakan adalah elektronnya. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah volume gas yang terjadi di anode ya. Jadi ya satu-satunya gas hanyalah ini ya yang mau ditanyakan volumenya berapa. Nah, tetapi volume yang mau ditanyakan ini ada hubungan dengan zat lain dengan kondisi yang sama. Nah, itu kita gunakan prinsip stoikiometri perbandingan mol dengan perbandingan volume ya. Biasanya kita akan buat saja ini sebagai tabel O2 dengan N2 ya. Kita gunakan perbandingan mol dan volume. Oke ya, kita bisa buat tabel supaya lebih tertata aja teman-teman ya. Nah, molnya O2 itu jelas 0,025, volumenya akan kita cari. Sedangkan N2 itu 7 gram MR-nya 28, berarti molnya adalah 7 per 28 atau 0,25, volumenya 5 liter. Nah, di sini kita tinggal gunakan rumus perbandingan N1 per N2 sama dengan V1 per V2. 0,025 per 0,25 sama dengan X per 5. Sehingga nanti kita dapatkan X-nya adalah 0,5 liter. Jadi volume O2-nya adalah 0,5 liter. Seperti itu teman-teman ya. Ini contoh variasi soal elektrolisis. Jadi kita total sudah membahas cukup banyak dari bagian pertama dan kedua. Mudah-mudahan sudah membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal di sekolah tentang elektrolisis ya. Selanjutnya kita akan pahami lebih detail tentang konsep penggunaan elektrolisis dan korosi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.